limpahan rahmatnya kepada kita. Dan saat ini kita dapat hadir dalam acara press release di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Selanjutnya kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Bapak Kombes Pol Sudirman SIK MSI, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita seluruhnya. Semoga kita tetap sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Dirwasda Polda Riau, yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Riau, yang saya hormati para undangan, baik yang internal Polri ataupun eksternal Polri yang hadir pada rilis pemusnahan barang bukti narkoba pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, kegiatan pemusnahan pada hari ini adalah pemusnahan barang bukti narkoba yang kita lakukan pengungkapan kasusnya selama bulan Agustus 2020. Jadi selama 2020 pada bulan Agustus ini ada 3 kasus besar yang alhamdulillah berhasil oleh Direktorat Narkoba Polda Riau untuk diungkap. Yang pertama adalah itu pada tanggal 4 Agustus, kemudian yang kedua adalah pada tanggal 9 Agustus, kemudian yang ketiga adalah pada tanggal 22 Agustus. Rekan-rekan sekalian, penangkapan pada tanggal 4 Agustus itu panjang rangkaiannya. Yang pertama dilakukan penangkapan yaitu di daerah Dumai, kemudian yang bersangkutan melarikan diri. Di saat penangkapan, yang kita tangkap berusaha kabur dan barang bukti berhasil kita selamatkan yaitu sebanyak 9 kg sabu. Sabu tersebut juga berasal dari Malaysia, yang mana peran dari tersangka adalah sebagai gudang penyimpanan sementara ataupun perantara antara barang yang dikirim dari Malaysia menggunakan kapal untuk dijemput oleh orang yang akan berangkat untuk menuju kota Pekanbaru. Kemudian kegiatan penangkapan tersebut memang cukup panjang dan agak rumit, sehingga kami minta bantuan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri untuk penangkapan tersangkanya, dan alhamdulillah pada tanggal 25 Agustus yang bersangkutan berhasil kita tangkap di Kabupaten Rokan Hilir. Inisial dari yang bersangkutan adalah IH alias AM. Kemudian yang bersangkutan dijanjikan upah adalah sekitar 20 juta hanya peran di saat mengambil barang dari kapal untuk diserahkan kepada orang yang akan menjemputnya di jalan raya. Berkisar waktu selama itu kalau pemain dia berhasil adalah hanya kurun waktu sekitar 10 jaman, dia akan dibayar dengan nilai 20 juta rupiah. Ya alhamdulillah, ya kita semua dari tim berhasil untuk mengungkap sehingga barang tidak sempat berpindah kepada istilahnya becak darat yang akan mengambil ataupun menjemput dari lokasi penyimpanan. Nah, kemudian lokasi penyimpanan sementara dari barang tersebut disimpan di sebuah kebun di belakang rumah milik dari mertuanya yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah mertuanya. Disimpan di bawah pohon sawit yang sedang miring. Di saat penangkapan bersangkutan kabur, kemudian kami lakukan pemeriksaan secara intens kepada mertuanya sehingga yang bersangkutan bisa komunikasi. Mertuanya bisa komunikasi dengan tersangka, namun tersangka telah berada jauh, berkisar sekitar 3 kilo dari lokasi. Nah, kemudian selama masa pelarian 3 minggu, yang bersangkutan berada di salah satu tempat keluarganya, dan keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan hanya berdiam diri di rumah selama 3 minggu. Itu yang pertama rekan-rekan. Kemudian kedua, pada tanggal 20 Agustus ini juga tim Tiger berhasil mengungkap kasus
yaitu 20 kg sabu. Sabu yang disita juga dari daerah perbatasan Bengkali sama Dumai. Itu pun juga sabu berasal dari Malaysia. Berdasarkan karena informasi pedulinya masyarakat di sekitar lokasi memberikan informasi bahwa akan adanya barang ataupun transaksi narkoba di daerahnya, sehingga anggota kami segera mendekat melakukan pengintaian di lokasi, yang mana pada lokasi kita berhasil mengikuti yang bersangkutan karena informasinya yang bersangkutan menggunakan sebuah motor warna hitam yang merek Scoopy akan menjemput barang. Nah, di jalan raya kita cegat yang bersangkutan dan membawa 2 tas, yang mana satu tasnya berisi 10 kg sabu dan yang satunya lagi juga berisi 10 kg sabu. Setelah dilaksanakan interogasi secara cepat, videonya ada, itu juga akan disimpan sementara waktu di Kota Dumai di tempat yang berinisial SN. SN ini perannya sebagai gudang sementara dan dijanjikan oleh pengendalinya untuk dikasih bonus 1 kilo sabu. Kita lakukan kegiatan kontrol delivery dan berhasil pada hari Minggu tersebut juga pada tanggal 9 Agustus. Setelah dilaksanakan kegiatan interogasi cukup alot memang, sehingga kami juga berhasil menangkap tersangka ketiga, yaitu di Kota Pekanbaru berinisial ED. Peran dari ED adalah becak darat ataupun kurir antar provinsi. Yang bersangkutan perintah dari pengendalinya berangkat dari Kota Banjarmasin ke Jakarta, kemudian Jakarta nginap 2 malam, kemudian setelah itu baru terbang ke Kota Pekanbaru pada hari Selasanya. Kemudian setelah turun dari pesawat, langsung naik taksi bandara menuju tempat yang telah dijanjikan untuk transaksi, yang mana tempatnya dilaksanakan yaitu di sebuah pencucian mobil di salah satu tempat di Kota Pekanbaru. Dengan kegiatan kontrol delivery, kita lakukan pengawasan transaksi. Setelah yang bersangkutan menerima barang, kita langsung melakukan penangkapan terhadap barang yang 20 kilo tersebut. Kemudian kami pun juga berupaya untuk mengejar jaringan di atasnya dengan berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba Polda Sumbar, sehingga kami pun juga berangkat ke Polda Sumbar, tepatnya ke Kota Padang. Setelah kita pelajari, karena sudah makan waktu beberapa hari, akhirnya informasi tersebut bocor. Namun demikian, data siapa yang di atasnya kami telah memiliki dan saat ini sedang berkoordinasi dengan markas besar, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba, untuk mengungkap jaringan di atasnya. Itu adalah untuk kasus yang kedua. Kemudian rekan-rekan, untuk kasus yang ketiga, yaitu yang kita ungkap pada tanggal 22 Agustus. Ini di daerah Bengkali juga. Kegiatan ini pun juga, ya alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi. Jadi peran dari tersangka inilah langsung membawa sabu 10 kilo dan ekstasi lebih kurang 20.000 butir dari negeri Malaka, negara Malaysia, bersama 2 orang yang lainnya. Kemudian setelah barang tersebut mampir di pantai timur Pulau Sumatera, kemudian yang 2 orang lagi langsung kabur berangkat menggunakan speed yang digunakan tadi. Dan kami hanya berhasil menangkap yang bersangkutan, yang berinisial adalah RB. Di saat dilakukan penangkapan terhadap RB, yaitu pada tanggal 22 Agustus, kami belum menemukan barang bukti. Setelah 1 malam,
kami laksanakan kegiatan interogasi di lokasi ataupun di TKP. Alhamdulillah pada pagi harinya jam 8 pagi kita berhasil menemukan barang bukti yang telah diamankan oleh saudara KD. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu juga ada 2 tas, yang satu tas berisi 8 bungkus sabu, kemudian yang satu tas lagi berisi 2 bungkus sabu beserta 2 bungkus lagi ekstasi, yang mana masing-masing bungkusnya kita perkirakan jumlahnya adalah 10.000, berarti totalnya adalah 20.000. Kemudian untuk yang tersangka yang berhasil kita amankan, yang kurir laut, itu dia dijanjikan uang 100 juta untuk biaya angkut dari negeri Malaka menuju pantai timur Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua, tersangka kedua berinisial KD, itu dijanjikan uang 50 juta. Kemudian rekan-rekan, ada yang terlupakan, untuk peran dari tersangka yang kurir antar provinsi yang berinisial ED, dia dijanjikan uang untuk membawa sabu dari Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, dan Jakarta, itu senilai 300 juta. Yang baru diserahkan kepada yang bersangkutan hanya uang untuk transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Artinya jumlah yang diserahkan baru sangat sedikit. Dan kegiatan ini kami sengaja memang lambat untuk mengeksposnya karena kami masih mendalami jaringan-jaringan yang lainnya. Saya rasa demikian yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Pak, dari 3 kasus ini Pak Dir, apakah mereka ini satu jaringan semua Pak Dir? Atau terpisah Pak Dir? Baik. Kebetulan dari 3 kasus besar yang kita ungkap ini, 3-tiganya memiliki jaringan yang berbeda.